Halo Lur, apa kabarnya nih? Semoga kalian sehat selalu dan dimudahkan dalam mencari rezekinya. Amin. Pada kali ini saya akan menceritakan alur film yang berjudul Second Origin yang bertemakan tentang survival. Ya udahlah, mending kita gasin aja Lur ke ceritanya. Let's go. Di negara Spanyol, bencana misterius terjadi yang menyebabkan kehancuran maha dahsyat dan memakan korban yang sangat amat banyak. Namun sebelum bencana itu terjadi, seorang anak bernama Didak sedang membantu memperbaiki traktor sambil mendengarkan siaran radio. Diberitakan kalau fenomena badai matahari sedang melanda bumi, sehingga suhu pun meningkat, bahkan banyak satelit yang rusak. Namun seorang pria mengatakan kalau sekarang hari alien akan menyerang bumi. Sementara itu di tempat lain, gadis cantik yang sangat aduhai sekali bernama Alba sedang membuat vlog aktivitas dan pergi ke gua untuk bertemu dengan ayahnya yang merupakan peneliti tentang perubahan iklim. Kemudian Alba pergi ke kota dan bertemu dengan Didak yang sedang membantu ibunya menjaga toko. Sementara di langit keanehan mulai terjadi, di mana kilatan cahaya mulai muncul dan membuat para hewan sangat ketakutan. Bahkan banyak lebah yang mati misterius. Sore harinya saat akan pulang, Alba melihat Didak sedang dibuli oleh temannya dan dilempar ke dalam danau. Hal itu membuat Alba panik karena dia tahu kalau Didak tidak bisa berenang. Alhasil Alba pun langsung menolongnya. Namun ternyata keadaan langit semakin memburuk dan terjadi badai matahari yang sangat panas. Sedangkan Alba masih berusaha untuk menolong Didak yang tidak sadarkan diri. Tak lama setelah itu mereka melihat kobaran api ada di mana-mana. Dan tentu hal itu membuat mereka sangat amat terkejut. Karena dalam sekejap mata semuanya hangus terbakar. Kemudian mereka pergi ke rumah Didak. Namun Didak sangat amat sedih karena ternyata ibunya telah meninggal. Didak pun berniat untuk mendekat, namun Alba mencegahnya karena mungkin saja hal itu masih sangat berbahaya. Kemudian Alba mengajak Didak ke dalam gua untuk mengambil peralatan milik ayah Alba yang mungkin saja akan berguna bagi mereka dan memutuskan untuk istirahat di dalam gua. Pagi harinya mereka pergi ke rumah Alba yang tempatnya lumayan jauh dari kota. Dan Alba sangat terkejut karena rumahnya juga ikut hancur. Alba lalu menelepon ayahnya namun tak ada jawaban karena jaringannya terputus. Kemudian mereka pergi ke kota untuk mencari orang yang mungkin saja masih hidup. Namun sayangnya mereka hanya melihat kota yang hancur. Ditambah lagi bau busuk yang sangat menyengat dari para korban yang telah mati. Didak berniat akan mengambil senjata namun Alba mencegahnya karena itu sangat berbahaya. Alba lalu mencoba menghidupkan sebuah motor. Namun karena belum siap, Didak pun malah mendorongnya. Alhasil Alba pun terjatuh dan tertusuk besi. Kemudian Alba mengobati luka dengan alat dan obat seadanya. Dan Didak pun merawat Alba dengan penuh kasih sayang. Namun ternyata lukanya mengalami infeksi. Dan hal itu membuat kondisi Alba semakin memburuk. Didak yang melihatnya merasa sangat cemas. Alba mengatakan bahwa dirinya membutuhkan suntikan antibiotik untuk mencegah agar lukanya tidak semakin parah. Didak pun berniat akan pergi ke kota untuk mencari obatnya. Namun Alba melarangnya karena hari sudah malam. Akan tetapi saat Alba sudah tidur, Didak pun langsung pergi untuk mencari obat yang Alba butuhkan. Karena Alba sudah dianggap sebagai kakaknya sendiri. Apalagi yang masih hidup di kota ini hanya tinggal mereka berdua. Akhirnya Didak pun berhasil mendapatkan antibiotiknya dan langsung menyuntikannya pada Alba yang masih tertidur. Didak pun sangat amat berharap Alba akan segera sembuh. Beberapa hari kemudian akhirnya Alba pun terbangun. Hal itu membuat Didak sangat senang dan langsung memeluknya. Alba tidak menyangka kalau Didak akan pergi untuk mencarikan obat untuknya. Alba, zombie.
Kemudian keseharian mereka diisi dengan bercocok tanam, di mana Alba menanam sayuran untuk mereka bertahan hidup, sambil mengibarkan bendera putih agar tim penyelamat tahu bahwa di sini masih ada yang selamat. Besok harinya Didak terbangun dan sangat panik saat melihat bercak darah di atas kasur. Dia pun langsung pergi mencari Alba yang sedang mencuci pakaian. Alba mengatakan darah itu sangat wajar bagi kaum wanita. Namun kampretnya si Didak ini malah penasaran dengan gunung kembar milik Alba dan berniat ingin menyentuhnya. Namun Alba melarangnya dan berkata kalau Didak belum cukup umur. Singkatnya Didak pun tumbuh dewasa dengan badan yang tinggi, dan hal itu membuat Alba tersenyum. Suatu hari saat Alba menyiram tanaman, tanpa disengaja Didak malah mendapatkan rezeki nomplok dengan melihat Alba yang membuka bajunya karena basah. Dan hal itu membuat Didak menelan ludahnya sendiri sambil berkata, "Kapan aku bisa menyentuhnya, baby?" Setelah kejadian itu membuat Didak selalu terbayang dengan Alba dan memutuskan untuk memperbaiki traktornya dengan harapan dapat melupakan tentang kejadian itu. Kemudian Didak membawa traktor itu ke rumah. Alba yang melihatnya sangat terkejut karena ternyata Didak dapat menjalankannya. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk pergi ke Barcelona untuk mencari ayah Alba yang mungkin saja masih hidup. Namun ternyata tanpa diduga, kota Barcelona juga telah hancur akibat bencana tersebut. Alba mencoba menelpon ayahnya namun tidak berhasil. Itu artinya mungkin saja ayahnya telah meninggal. Kemudian mereka pun singgah di stadion FC Barcelona. Dan karena ingin merasakan bermain di stadion yang sangat megah, Didak pun bermain bola sedangkan Alba merekamnya. Didak pun merasa sangat senang karena berhasil mencetak gol dan melakukan selebrasi dengan mengangkat bajunya di depan Alba. Dan karena terbawa suasana, mereka pun langsung saja dan malam harinya mereka pun melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dengan membuka paket mereka satu sama lain. Dan akhirnya yang selama ini Didak inginkan bisa tercapai. Dan seminggu kemudian ternyata pusaka dari Didak sangatlah manjur. Di mana sekarang ini Alba sedang mengandung. Tentu hal itu membuat mereka sangat senang karena akan punya momongan. Sambil menunggu kelahiran buah hatinya, Alba pun membaca buku tentang melahirkan, sambil dijaga oleh Didak yang sangat amat sayang pada Alba. Berbulan-bulan telah berlalu. Tibalah saatnya Alba melahirkan anak pertamanya. Akhirnya anak mereka pun lahir dengan selamat dan diberi nama Kai. Mereka merasa sangat senang karena nantinya akan ada penerus bagi mereka. Dan mungkin saja awal mula dari kebangkitan umat manusia yang sekarang telah musnah. Besok harinya ketika sedang bersantai mereka melihat sebuah kapal. Sehingga Alba langsung melambaikan tangannya ke arah kapal itu. Sedangkan Didak merasa sangat cemas dan tidak setuju kepada Alba. Namun Alba sangat yakin semuanya akan baik-baik saja. Alhasil Didak pun mengambil senjata untuk berjaga-jaga. Tak lama mereka melihat seorang pria di pinggir pantai yang masih hidup. Sehingga mereka pun langsung menolongnya. Setelah sadar dan diobati, dua bangka itu hatur thank you kepada mereka dan langsung memeluk mereka sambil menangis. Dua bangka itu mengatakan kapalnya terkena sebuah badai besar sehingga dirinya terjatuh ke air. Kemudian dua bangka ini pun mengajarkan mereka untuk berlayar dan juga cara untuk bercocok tanam. Hal itu membuat Alba merasa tua bangka ini sangat mirip dengan ayahnya. Namun hal itu membuat Didak mulai cemburu dan tidak nyaman pada pria tua bangka itu. Dan ternyata benar saja Didak melihat dua bangka itu sedang mengintip Alba yang sedang menyusui. Namun dua bangka ini mengatakan kalau dia hanya ingin memberikan madu pada Alba yang sangat bagus untuk meningkatkan ASI-nya. Akan tetapi Didak pun tetap marah dan meminta padanya untuk pergi sekarang juga. Dengan terpaksa dua bangka ini pun akan pergi. Namun sebelum itu dua bangka mengundang mereka ke kapalnya untuk makan bersama. Dan ternyata Alba mengiyakannya tanpa meminta pendapat dari Didak. Malam harinya mereka pun makan di kapal itu sambil menonton layar tancap. Sehingga malam ini terasa sangat spesial bagi mereka. Namun sial pagi harinya tanpa diduga, ternyata kapalnya telah menjauhi daratan hingga tiba-tiba. Hal itu membuat Didak terjatuh ke dalam air.
Alba yang melihatnya langsung melempar pelampung sambil terjun untuk menolongnya. Akan tetapi ternyata tua bangka itu malah kabur sambil menculik anak mereka. Tentu hal itu membuat mereka hancur berkeping-keping. Dan mereka pun memutuskan akan mengambil kembali anak mereka. Namun mereka harus melakukan persiapan terlebih dahulu dan mencari pulau yang menjadi tempat tinggal si tua bangka itu. Dan untungnya ada sebuah pulau yang letaknya tidak jauh dari sini, sehingga mereka pun langsung pergi ke sana. Dan benar saja tak lama mereka menemukan kapal milik tua bangka itu. Namun karena kapalnya kosong, mereka pun langsung menepi dan mencarinya ke dalam pulau sambil membawa senjata. Tak lama mereka menemukan sebuah rumah dan melihat tua bangka itu yang akan mengambil madu. Tanpa pikir panjang, Alba langsung masuk untuk mengambil anaknya, sedangkan Didak bertugas untuk mengawasi tua bangka itu. Namun ternyata anaknya terkurung di kandang besi dan Alba kesulitan untuk membukanya, sehingga mereka pun bertukar posisi, di mana Alba akan menjaga tempatnya sedangkan Didak akan menolong anaknya. Dan ya, tanpa diduga, tua bangka itu langsung menyerang Alba dan menutup mulutnya. Didak yang tahu langsung kembali. Namun apa boleh buat, mereka pun harus patuh pada tua bangka ini. Dan dia pun mengikat mereka berdua. Mendengar anaknya terus saja menangis, Alba pun memohon agar diizinkan memberikan ASI pada anaknya. Dan ternyata tua bangka ini pun melepaskan Alba. Namun jika Alba mencoba untuk kabur, maka Didak akan mati. Dan di sini saya kira tua bangka ini akan membuka paket milik Alba. Namun ternyata dia pun kembali untuk mengawasi Didak. Namun tanpa diduga Alba pun langsung kabur bersama anaknya. Akan tetapi tua bangka ini melihatnya dan langsung mengejar Alba. Kemudian Alba bersembunyi sambil memberikan ASI pada anaknya agar tidak menangis. Tak lama tua bangka ini mendengar suara tangisan. Namun saat melihatnya ternyata itu hanyalah sebuah ponsel. Dia pun sadar kalau sekarang Alba sedang berusaha untuk menolong Didak. Alba pun berusaha untuk melepaskan ikatannya. Namun tak lama tua bangka ini kembali datang. Dan Alba memberikan pisau kecil pada Didak sebelum menjauh. Didak mencoba menyerang tua bangka ini, namun pukulannya kurang maksimal. Alba pun mengambil senjata yang terjatuh dan mengarahkannya pada tua bangka itu. Tua bangka itu pun mencoba tetap tenang sambil mendekati Alba. Dan Alba yang panik langsung saja menembaknya. Didak pun yang melihatnya langsung menyerang menggunakan cangkul. Namun tua bangka ini mampu menangkisnya, yang membuat Didak terjatuh. Kemudian tua bangka ini mengambil senjata. Namun demi menyelamatkan anaknya, Didak kembali menyerangnya. Dan ya, tua bangka itu pun langsung meninggal. Akan tetapi ternyata Didak tertembak. Namun dia masih sempat menghampiri anaknya. Alba pun yang telah sadar menghampiri Didak yang kemudian langsung terjatuh. Tentu hal itu membuat Alba sangat sedih. Dan pada akhirnya, sekarang Alba pun harus menjadi seorang janda. Andaikan saja tadi Alba menghabisi tua bangka itu, maka Didak akan selamat. Namun apalah daya, semua itu telah terjadi. Beberapa tahun kemudian Kai pun telah tumbuh. Alba kemudian memperlihatkan video tentang Didak yang sedang asik bermain bola. Hingga akhirnya Didak tumbuh dewasa dan memadu kasih dengan Alba, kemudian Kai pun lahir. Sekarang tujuan hidup dari Alba pun serba salah. Karena cintanya pada sang anak merupakan awal mula benih umat manusia untuk menjaga supaya tidak musnah. Dan mungkinkah Kai akan menjadi penerus Didak? Entahlah, hanya produser yang tahu lur. Dan film pun tamat, ending yang sangat membagongkan. Ara, Lidi Kai. Y el preparare la humanidad.